Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang grup permutasi. Video ini dibuat untuk memberikan pemahaman tentang grup permutasi serta untuk memenuhi tugas mata kuliah struktur aljabar yang diampu oleh Bapak Freddy Ganda Putra MPD. Video ini dipersembahkan oleh Nur Priani dengan NPM 20110500270 dan Riana Amelia dengan NPM 20110500252. Ada 4 presentation outline. Yang pertama, definisi grup permutasi. Yang kedua, sifat-sifat grup permutasi. Yang ketiga, contoh soal 1, dan yang terakhir atau yang keempat, contoh soal 2. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk ke definisi. Untuk definisi yang pertama, definisi 4.5, suatu permutasi dari n unsur adalah suatu fungsi bijektif dari himpunan n unsur ke himpunan itu sendiri. Misal, diberikan bilangan bulat 1, 2, 3 sampai ke n untuk menyatakan himpunan n unsur. Permutasi alfa disajikan, alfa sama dengan 1, 2, 3 sampai ke n, A1, A2, A3 sampai A ke n. Untuk definisi selanjutnya, definisi 4.6. Misalkan A adalah suatu himpunan berhingga dan SA adalah himpunan semua pemetaan bijektif dari himpunan A pada dirinya sendiri, maka komposisi pemetaan SA dengan operasi komposisi merupakan grup permutasi. Jadi, alfa permutasi dari A jika dan hanya jika A elemen SA dan himpunan A berhingga. Sebarang himpunan permutasi-permutasi yang membentuk grup disebut grup permutasi. Grup dari semua permutasi dari himpunan n unsur disebut grup simetris berderajat n dan dinyatakan dengan Sn dengan operasi komposisi. Order dari grup Sn adalah n faktorial, dan bila n lebih besar dari 2, di mana n bilangan bulat positif, maka Sn tidak komutatif. Selanjutnya definisi 4.7. Bila A1, A2 sampai A ke n adalah unsur-unsur berbeda yang berada dari 1, 2, 3 sampai ke n, permutasi pi elemen Sn yang didefinisikan oleh pi A1 sama dengan A2, pi A2 sama dengan A3 sampai dengan pi AR-1 sama dengan AR, pi AR sama dengan A1, dan pi X sama dengan X bila X bukan elemen A1, A2 sampai ke AR disebut suatu siklus dari R unsur atau siklus N. Materi selanjutnya yaitu sifat-sifat grup permutasi. Ada beberapa sifat. Untuk sifat yang pertama, sifat refleksi. Jika A didefinisikan sebagai AFE karena A sama dengan AF berderajat sama dengan AE. Sebagai contoh, jika kita tandai 4 posisi sudut seperti dalam gambar di bawah, kita dapat menggambarkan rotasi 90 derajat hasil permutasi. Rho sama dengan 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1. Sedangkan refleksi dengan garis mendatar sumbu horizontal menghasilkan himpunan tak kosong sama dengan 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1. Dua elemen ini secara umum menghasilkan grup bahwa setiap elemen adalah kombinasi beberapa row dan himpunan tak kosong. Jika D4 ditampilkan dengan cara ini, kita katakan bahwa D4 adalah sebagai subgrup dari S4. Untuk sifat yang kedua, sifat simetris. Jika A didefinisikan sebagai BFI, maka B sama dengan A kali F pangkat I. Karena I bilangan bulat terdapat negatif I, sehingga A sama dengan B F pangkat min I. Ini berarti B didefinisikan sebagai AFI. Misalkan S3 menyatakan semua himpunan fungsi 1, 1 dari 1, 2, 3
untuk himpunan itu sendiri. Kemudian S3 dalam komposisi fungsi adalah grup dengan elemen ke-6, elemennya adalah epsilon sama dengan 123, 123. Alfa sama dengan 123, 231. A kuadrat sama dengan 123, 321. Beta sama dengan 123, 132. Alfa beta sama dengan 123, 213. A kuadrat beta sama dengan 123, 321. Catatan bahwa beta alfa 123, 321 tidak sama dengan alfa beta, sehingga S3 adalah tidak abelian. Untuk sifat yang ketiga, sifat transitif. Jika A didefinisikan sebagai BFI dan B didefinisikan sebagai CFI, berarti B sama dengan A kali F pangkat I, dan C sama dengan BFI sama dengan dalam kurung A pangkat FI dikali F pangkat J sama dengan A F pangkat I tambah J, yang berarti A didefinisikan sebagai CFI. Contoh soal 1. Diberikan himpunan A yang beranggotakan 1-5 dan misalkan sigma dan tau yang didefinisikan sebagai berikut. Sigma 1 dipetakan ke-4, 2 dipetakan ke-2, 3 dipetakan ke-5, 4 dipetakan ke-3, 5 dipetakan ke-1. Dan tau 1 dipetakan ke-3, 2 dipetakan ke-5, 3 dipetakan ke-4, 4 dipetakan ke-2, dan 5 dipetakan ke-1. Tentukan sigma tau. Untuk menentukan sigma tau, terlebih dahulu kita definisikan fungsi komposisinya, yaitu sigma bundaran tau, sehingga kita dapatkan sigma tau 1. Kita lihat tau 1 dipetakan ke 3, sehingga menghasilkan sigma 3. Sigma 3 dipetakan ke 5, sehingga sigma tau 1 menghasilkan dipetakan ke 5. Lalu sigma tau 2 dipetakan ke 5, lalu sigma 5 dipetakan ke 1, sehingga sigma tau 2 dipetakan ke 1. Untuk sigma tau 3 kita lihat tau 3 dipetakan ke 4, lalu sigma 4 dipetakan ke 3, sehingga untuk sigma tau 3 dipetakan ke 3. Selanjutnya sigma tau 4 dipetakan ke 2, lalu sigma 2 dipetakan ke 2, sehingga untuk sigma tau 4 dipetakan ke 2. Yang terakhir sigma tau 5 dipetakan ke 1, lalu sigma 1 dipetakan ke 4, sehingga sigma tau 5 dipetakan ke 4. Dan telah kita dapatkan sigma tau dengan anggota 1 dipetakan ke 5, 2 dipetakan ke 1, 3 dipetakan ke 3, 4 dipetakan ke 2, dan 5 dipetakan ke 4. Dan yang terakhir, contoh soal 2. Diberikan A dengan anggota 1-5 dan misalkan Rho dengan 1 dipetakan ke 5, 2 dipetakan ke 4, 3 dipetakan ke 3, 4 dipetakan ke 2, 5 dipetakan ke 1, dan tau 1 dipetakan ke 3, 2 dipetakan ke 5, 3 dipetakan ke 4, 4 dipetakan ke 2, 5 dipetakan ke 1. Tentukan tau Rho. Penyelesaian. Sama seperti contoh soal 1, terlebih dahulu kita definisikan dulu fungsi komposisinya, yaitu tau bundaran Rho, sehingga tau
tau row 1 akan dipetakan ke row 1, dipetakan ke 5, lalu tau 5 dipetakan ke 1, sehingga tau row 1 dipetakan ke 1. Selanjutnya tau row 2. Row 2 dipetakan ke 4, lalu tau 4 dipetakan ke 2, sehingga tau row 2 dipetakan ke 2. Tau row 3 dipetakan ke 3, lalu tau 3 dipetakan ke 4, sehingga tau row 3 dipetakan ke 4. Yang keempat tau row 4. Row 4 dipetakan ke 2, lalu tau 2 dipetakan ke 5. Jadi tau row 4 akan dipetakan ke 5. Yang terakhir tau row 5. Row 5 dipetakan ke 1, lalu tau 1 dipetakan ke 3, sehingga tau row 5 dipetakan ke 3. Setelah kita cari fungsi komposisinya, maka kita dapatkan tau row dengan anggota 1 dipetakan ke 1, 2 dipetakan ke 2, 3 dipetakan ke 4, 4 dipetakan ke 5, dan 5 dipetakan ke 3. Itu saja yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kami minta maaf jika ada kesalahan. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.